Mereka bilang kacang-kacangan itu sehat, tetapi inilah kebenaran mengejutkan yang tidak ada yang berani katakan dengan lantang. Setelah usia 60, beberapa jenis kacang paling populer di dapur Anda mungkin secara perlahan membunuh ereksi Anda, menaikkan tekanan darah Anda, mengaburkan ingatan Anda, dan secara diam-diam merusak ginjal Anda. Dan yang lebih buruk, sebagian besar lansia memakannya setiap hari, berpikir mereka melakukan sesuatu yang baik untuk tubuh mereka. Saya, Dr. Siti Nurhayati, saya telah menghabiskan lebih dari 30 tahun membantu pria dan wanita lanjut, usia mendapatkan kembali energi, kejernihan pikiran, dan vitalitas mereka di kamar tidur. Dan saya telah melihat berulang kali bagaimana makanan yang tepat dapat memulihkan kehidupan, sementara makanan yang salah secara diam-diam mencurinya. Bagaimana jika saya beritahu Anda bahwa ada 4 jenis kacang spesifik yang mendukung sirkulasi, meningkatkan fungsi otak, menyeimbangkan gula darah, dan bahkan membantu Anda tidur lebih nyenyak. Namun hampir tidak ada orang di atas 60 tahun yang mengonsumsinya secara teratur. Pada saat yang sama ada 4 jenis lain yang dipasarkan sebagai makanan sehat tetapi secara diam-diam menyebabkan peradangan, mengganggu obat-obatan Anda, dan membahayakan jantung Anda. Anda berhak mengetahui perbedaannya. Dalam video ini saya akan memandu Anda melalui ke-8 jenis kacang tersebut, 4 yang harus Anda pilih setiap hari, dan 4 yang sebaiknya tidak pernah Anda makan lagi. Jelas, berbasis ilmu pengetahuan dan dirancang khusus untuk tubuh Anda setelah usia 60. Dan di bagian akhir saya akan mengungkap 1 kacang secara khusus yang paling berbahaya dari semuanya yang telah dikaitkan dengan kehilangan ingatan dan bahkan kerusakan hati dan mungkin saja ada di dapur Anda saat ini. Sebelum kita mulai, pastikan untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda tidak pernah ketinggalan pelajaran kesehatan lain yang dirancang khusus untuk lansia seperti Anda. Dan jika pesan ini menyentuh Anda, ketik angka 1 di kolom komentar. Jika tidak, ketik angka 0 dan beritahu saya bagaimana saya dapat melayani kesehatan dan kesejahteraan Anda dengan lebih baik. Baiklah, mari kita mulai dengan 4 kacang berkhasiat yang harus Anda makan setiap hari. Ini bukan hanya camilan, ini adalah obat alami untuk jantung, otak, energi, dan bahkan performa Anda di kamar tidur. Mari kita lihat lebih dekat masing-masing dan mengapa mereka menjadi lebih penting dari sebelumnya setelah usia 60. 1. Kacang Brazil peningkat tiroid dan testosteron Anda. Saya masih ingat salah satu pasien saya, seorang pensiunan pemadam kebakaran berusia akhir 60-an, sebut saja dia Jack. Dia datang kepada saya dalam keadaan lelah, pikirannya kabur dan frustrasi dengan energinya yang rendah serta performanya yang menurun. Dia telah mencoba segalanya, bubuk, pil, diet, tetapi tidak ada yang tampaknya mengembalikan percikan yang pernah ia miliki. Kami menjalankan panel lab lengkap dan apa yang kami temukan tidak mengejutkan saya. Jack sangat kekurangan selenium, mineral renik yang bahkan tidak dipikirkan oleh kebanyakan pria di atas 60 tahun, tetapi yang memainkan peran besar dalam cara kita merasa, berpikir, dan berfungsi. Sekarang, disinilah bagian menariknya. Saya menyuruh Jack melakukan sesuatu yang sederhana. Makan 1 kacang Brazil sehari. Hanya 1, tidak ada resep, tidak ada rencana rumit. 3 minggu kemudian, dia kembali ke kantor saya. Wajahnya berbeda. Dia lebih berwarna, matanya lebih tajam, dan dia mencondongkan tubuh sambil tersenyum dan berkata, "Dok, saya tidak tahu apa yang ada di dalam kacang itu, tapi saya merasa hidup kembali." Itulah kekuatan kacang Brazil. Kacang yang luar biasa ini adalah sumber selenium alami terkaya di planet ini. Hanya 1 kacang menyediakan lebih dari 130% kebutuhan harian Anda. Dan tidak seperti suplemen sintetis, selenium dalam kacang Brazil terikat pada senyawa organik, membuatnya lebih mudah bagi tubuh Anda yang menua untuk menyerap dan menggunakannya. Selenium sangat penting untuk mengaktifkan hormon tiroid yang mengatur segalanya mulai dari metabolisme dan tingkat energi Anda hingga suasana hati dan ingatan Anda. Seiring bertambahnya usia, fungsi tiroid cenderung melambat, menyebabkan kelelahan, tangan dingin, penambahan berat badan, dan hilangnya percikan masa muda itu. Tetapi, selenium mendukung fungsi itu dari dalam keluar.
Dan masih ada lagi. Selenium sangat penting untuk produksi testosteron, sesuatu yang tidak disadari oleh kebanyakan pria. Testosteron rendah tidak hanya memengaruhi libido, itu memengaruhi kekuatan tidur, motivasi, dan bahkan kemampuan Anda untuk tetap tajam secara mental. Kacang Brazil secara diam-diam mendukung kemampuan tubuh Anda untuk memproduksi dan menyeimbangkan hormon kunci ini secara alami dan aman. Tetapi yang benar-benar membuat kacang ini istimewa adalah bagaimana ia melindungi saraf Anda. Lemak dalam kacang Brazil membantu menjaga selubung milin Anda, yaitu lapisan pelindung di sekitar saraf Anda yang menjaga refleks Anda tetap tajam dan gerakan Anda tetap lancar. Tanpanya, kita bergerak lebih lambat, berpikir lebih lambat, dan merasa terputus dari tubuh yang pernah kita kenal dengan baik. Menjaga milin itu tetap utuh adalah salah satu hal terpenting yang dapat Anda lakukan seiring bertambahnya usia dan kacang Brazil mendukungnya secara langsung. Sekarang saya selalu memperingatkan pasien saya, lebih banyak bukan berarti lebih baik. Terlalu banyak selenium bisa menjadi racun seiring waktu. Itulah mengapa saya merekomendasikan tidak lebih dari 1 atau 2 kacang Brazil per hari. Simpan di lemari es, idealnya masih dalam cangkangnya, dan kunyah sampai bersih. Ini adalah ritual kecil dengan hasil investasi yang besar. Anda tidak memerlukan sebotol pil, Anda hanya membutuhkan kearifan alam dan disiplin untuk menggunakannya, seperti yang dilakukan Jack. Dan jika 1 kacang saja dapat membangunkan tiroid Anda, mengisi ulang testosteron Anda, dan melindungi saraf Anda, bayangkan apa yang terjadi ketika Anda menambahkan kacang berikutnya ke rutinitas harian Anda. Inilah yang saya sebut penjaga diam tulang dan otak Anda. Namun sebagian besar lansia bahkan tidak menyadari apa yang mereka lewatkan. Mari kita bicarakan selanjutnya. 2. Kacang almond, pembela tulang dan otak. Ada sesuatu yang sangat menenangkan tentang kacang almond. Mungkin karena renyahnya yang akrab atau rasa manis halus yang tertinggal setelah setiap gigitan. Bagi saya, almond mengingatkan saya pada ayah saya. Setiap pagi tanpa kecuali dia akan duduk di dekat jendela dengan secangkir teh hangat dan semangkuk kecil almond mentah. Dia tidak pernah melewatkan 1 hari pun. Dia biasa berkata, benda-benda kecil ini membuatku tetap tajam, nak. Dulu saya tidak sepenuhnya memahami ilmunya, tetapi sekarang setelah puluhan tahun dalam kedokteran dan penelitian penuaan, saya tahu dia benar sekali. Kacang almond adalah salah satu sekutu paling kuat namun sering diabaikan dalam kesehatan lansia. Mereka bukan hanya camilan, mereka adalah sistem pertahanan harian untuk 2 bagian paling rentan dari tubuh yang menua, tulang dan otak Anda. Mari kita mulai dengan tulang Anda. Setelah usia 60, terutama di atas 65, kepadatan tulang Anda mulai menurun dengan cepat. Jatuh menjadi lebih berbahaya, patah tulang sembuh lebih lambat, dan sesuatu yang sekecil salah langkah bisa berubah menjadi berbulan-bulan pemulihan. Kacang almond kaya akan kalsium, hampir 100 ml hanya dalam 1/4 cangkir. Tetapi yang membuatnya menonjol adalah magnesiumnya. Magnesium bertindak seperti pengatur lalu lintas. Ia membantu memindahkan kalsium ke tulang Anda, tempat seharusnya alih-alih membiarkannya menyumbat arteri Anda. Kombinasi kalsium dan magnesium itu jarang ditemukan dalam satu makanan, tetapi almond menyediakannya keduanya. Sekarang mari kita bicara tentang otak Anda. Setiap tahun saya melihat lebih banyak pasien yang lebih takut kehilangan ingatan daripada penyakit jantung. Dan itu beralasan Alzheimer, demensia. Kabut otak mereka tidak hanya mencuri pikiran Anda. Mereka mengambil kemandirian Anda. Tetapi kacang almond mengandung antioksidan kuat, terutama ketika Anda memakannya dengan kulitnya. Flavonoid di kulit coklat tipis itu bekerja secara harmonis dengan vitamin E untuk menetralkan stres oksidatif yang merusak sel-sel otak seiring bertambahnya usia. Faktanya, penelitian dari Tufts University menunjukkan bahwa almond bahkan dapat memperlambat perkembangan penurunan kognitif bila dimakan secara konsisten. Dan masih ada lagi. Almond syarat dengan serat sekitar 3-5 gram per porsi yang membantu mengatasi sembelit, sebuah perjuangan yang dihadapi oleh hampir setengah dari lansia secara diam-diam setiap hari.
Keteraturan buang air besar mungkin tidak terdengar glamor, tetapi izinkan saya memberitahu Anda, itu membuat semua perbedaan dalam perasaan Anda, dari energi hingga suasana hati Anda. Pencernaan memainkan peran yang lebih besar dari yang disadari kebanyakan orang. Saya sering merekomendasikan 15 hingga 20 almond sehari, mentah atau dipanggang kering tanpa garam dan selalu dikunyah dengan baik, terutama bagi lansia dengan masalah gigi atau kesulitan menelan. Langkah ini penting. Luangkan waktu Anda, jadikan itu kebiasaan yang penuh kesadaran. Saya memberitahu pasien saya, Anda tidak hanya makan kacang. Anda berinvestasi dalam mobilitas, kejernihan, dan martabat masa depan Anda. Almond adalah pelindung diam Anda. Dan begitu Anda menjadikannya ritual harian, tubuh Anda mulai menyadarinya, langkah yang lebih kuat, pikiran yang lebih tajam, hari-hari yang lebih baik. Tetapi, bagaimana jika saya memberitahu Anda ada kacang yang bentuknya persis seperti otak Anda dan mungkin merupakan makanan alami terbaik yang kita miliki untuk mencegah kehilangan ingatan, meningkatkan aliran darah, dan bahkan membantu Anda tidur nyenyak sepanjang malam. Itulah yang akan kita bahas selanjutnya. 3. Kacang kenari makanan favorit otak. Ada satu momen yang tidak akan pernah saya lupakan. Bertahun-tahun yang lalu saya mengunjungi seorang pasien bernama Harold, seorang pensiunan guru musik berusia 70-an yang baru saja kehilangan istrinya. Dia berjuang, tidak hanya dengan kesedihan tetapi juga dengan ingatan. Dia akan lupa nama, salah menaruh kunci, bahkan bingung saat mengemudi pulang. Selama kunjungan kami, dia membuka lemari dapurnya dan mengeluarkan sebuah toples kaca kecil. Di dalamnya ada kacang kenari. Dia menatap saya dan berkata, "Saya baca di suatu tempat katanya bagus untuk otak. Dan bentuknya juga seperti otak." Itu membekas di benak saya. Bukan hanya karena itu benar, tetapi karena Harold dengan caranya yang tenang dan penuh tekad berusaha untuk melawan dan ilmu pengetahuan mendukungnya. Kacang kenari itu luar biasa. Mereka lebih dari sekadar camilan. Mereka adalah salah satu makanan pendukung otak paling kuat yang ditawarkan alam. Secara struktural ya, mereka menyerupai otak. Tetapi secara kimiawi mereka melakukan sesuatu yang lebih mendalam. Kacang kenari kaya akan asam alfa-linolenat atau ALA, asam lemak omega 3 nabati yang membantu membangun dan memelihara membran sel-sel otak. Seiring bertambahnya usia, membran ini kehilangan fleksibilitas. Komunikasi antar neuron melambat, ingatan menjadi kabur. Tetapi ALA membantu menjaga koneksi itu tetap kuat. Itu baru permulaan. Kacang kenari syarat dengan polifenol antioksidan kuat yang melintasi sawar-darah otak dan secara langsung mengurangi peradangan di jaringan saraf. Mengapa itu penting? Karena peradangan adalah pembunuh diam-diam ingatan, fokus, dan kognisi. Ini adalah salah satu pendorong utama demensia dan Alzheimer. Dan tidak seperti banyak makanan lain, kacang kenari menargetkan peradangan itu di sumbernya. Satu studi di Journal of Nutrition menunjukkan bahwa lansia yang makan hanya 5 ons kacang kenari per hari selama 8 minggu melihat peningkatan yang terukur dalam kecepatan pemrosesan dan fleksibilitas mental. Ini bukan angka abstrak. Itu adalah perbedaan antara menangkap lelucon orang yang dicintai, mengingat hari ulang tahun, atau tetap terlibat dalam percakapan. Tetapi inilah sesuatu yang tidak diketahui kebanyakan orang. Kacang kenari juga mengandung melatonin alami, hormon yang diproduksi tubuh Anda untuk mengatur tidur. Dan seiring bertambahnya usia, kadar melatonin kita menurun, menyebabkan malam yang gelisah dan pemulihan yang buruk. Bagi banyak pasien saya yang lebih tua, hanya dengan menambahkan segenggam kecil kacang kenari, di malam hari membantu mereka tertidur lebih cepat dan bangun dengan perasaan lebih segar. Saya biasanya merekomendasikan makan 7 hingga 9 belahan kacang kenari per hari. Simpan di lemari es untuk melindungi minyaknya yang rapuh, yang bisa menjadi tengik jika terkena panas atau cahaya. Dan jangan khawatir tentang rasa sedikit pahit di kulitnya. Disitulah banyak antioksidan berada. Anggap saja sebagai sedikit tendangan perlindungan dengan setiap gigitan. Harold masih makan kenarinya setiap hari. Dan meskipun dia masih sangat merindukan istrinya, dia baru-baru ini mengatakan kepada saya bahwa ingatannya terasa lebih tajam, fokusnya lebih kuat, dan rasa dirinya sedikit lebih utuh. Kacang kenari tidak akan mengubah hidup Anda dalam semalam, tetapi seiring waktu,
Mereka secara diam-diam mendukung hal paling berharga yang Anda miliki, pikiran Anda, dan jika kacang kenari adalah makanan otak, maka kacang berikutnya adalah pahlawan tanpa tanda jasa bagi tekanan darah, penglihatan, dan gula darah Anda sekaligus. Kebanyakan orang mengabaikannya, tetapi begitu Anda tahu apa yang bisa dilakukannya, Anda tidak akan pernah melihatnya dengan cara yang sama lagi. Mari kita bicarakan. 4. Kacang pistachio, pertahanan tekanan darah, penglihatan, dan diabetes. Ketika saya tumbuh dewasa, kakek saya memiliki mangkuk kayu tua ini di meja dapur. Setiap sore, dia akan duduk di kursi berlengannya dengan segenggam pistachio, dengan hati-hati membukanya satu persatu. Saya tidak pernah terlalu memikirkannya saat itu, hanya kebiasaan tenang seorang pria yang menua. Tetapi sekarang dengan semua yang kita ketahui tentang nutrisi dan penuaan, saya menyadari dia melakukan sesuatu yang sangat bijaksana. Tanpa mengetahui ilmunya, dia melindungi tekanan darahnya, penglihatannya, dan bahkan kemampuannya untuk mengelola gula. Mangkuk pistachio itu lebih dari sekadar camilan. Itu adalah dosis pertahanan harian. Pistachio, tanpa diragukan lagi, adalah salah satu makanan super yang paling diremehkan untuk lansia. Mereka sering dibayangi oleh pilihan yang lebih mencolok. Tetapi apa yang kurang dalam ketenaran, mereka lebih dari menebusnya dalam fungsi. Sebagai permulaan, mereka adalah salah satu kacang paling kaya potasium dengan kandungan sekitar 285 mg per porsi. Itu lebih banyak dari banyak buah dan sayuran, dan potasium sangat penting untuk menjaga tekanan darah yang sehat, terutama setelah usia 60 ketika kekakuan arteri dan sensitivitas garam cenderung meningkat bagi orang dewasa yang lebih tua yang mencoba mengelola hipertensi secara alami. Pistachio adalah sekutu yang cerdas dan aman. Mereka juga kaya akan dua karotenoid kuat, lutein dan zeaxanthin, yang memainkan peran penting dalam kesehatan mata. Senyawa ini menumpuk di retina dan membantu menyaring cahaya biru yang berbahaya, memperlambat perkembangan degenerasi makula terkait usia. Itu bukan hal kecil. Kehilangan penglihatan adalah salah satu kondisi yang paling ditakuti di kalangan lansia, dan pistachio memberikan dukungan yang lembut dan konsisten untuk menjaga dunia Anda tetap tajam dan berwarna. Tetapi mungkin yang paling penting, pistachio ternyata sangat membantu untuk pengaturan gula darah. Dengan sekitar 3 gram serat per ons dan indeks glikemik yang rendah secara alami, mereka membantu memperlambat pencernaan, mengurangi lonjakan gula setelah makan, dan menjaga kadar insulin tetap stabil. Bagi jutaan lansia yang berurusan dengan diabetes atau pradiabetes, menambahkan segenggam pistachio setiap hari secara diam-diam dapat membuat perbedaan nyata, terutama ketika menggantikan camilan olahan yang lebih manis. Ada juga manfaat perilaku di sini yang patut disebutkan. Ketika Anda makan pistachio dalam cangkangnya, tindakan membukanya memperlambat kecepatan Anda. Itu memberi tubuh Anda lebih banyak waktu untuk mencatat rasa kenyang, membuatnya lebih mudah untuk menghindari makan berlebihan. Ditambah lagi, cangkang kosong berfungsi sebagai isyarat visual, membantu Anda melacak berapa banyak yang telah Anda makan tanpa harus menghitung kalori atau menggunakan gelas ukur. Itu mengubah ngemil menjadi ritual yang menenangkan dan penuh kesadaran. Saya biasanya merekomendasikan sekitar 1 ons per hari, kira-kira 49 pistachio. Varietas tanpa garam atau sedikit garam adalah yang terbaik. Dan jika Anda menderita radang sendi atau kekuatan tangan yang terbatas, carilah yang terbuka secara alami untuk mempermudah pembukaan cangkang. Pistachio menawarkan kombinasi langka dari kepadatan nutrisi, rasa, dan manfaat terapeutik. Mereka mendukung jantung, mata, gula darah, dan rasa kontrol Anda atas tubuh Anda. Tetapi inilah masalahnya. Sementara 4 kacang ini dapat meningkatkan kesehatan Anda setelah usia 60. Ada kacang lain yang dapat secara diam-diam merusaknya. Kacang yang terlihat tidak bersalah, bahkan sehat, tetapi sebenarnya memicu peradangan, menaikkan tekanan darah, mengganggu obat-obatan, dan berkontribusi pada kabut otak. Anda berhak tahu apa itu, dan di bagian selanjutnya saya akan menunjukkan kepada Anda dengan tepat kacang mana yang harus dihindari dan mengapa mereka mungkin lebih banyak mendatangkan kerugian daripada kebaikan.
Tetaplah bersama saya. Disinilah kebenaran menjadi mengejutkan. 1. Kacang tanah. Bom waktu peradangan. Saya tidak akan pernah melupakan hari ketika George datang ke kantor saya. Usia 72 tahun, veteran Vietnam yang bangga dan seorang pria yang bangga tetap aktif. Tapi belakangan ini katanya ada yang tidak beres. Persendiannya lebih sakit dari biasanya. Dia lelah sepanjang waktu dan tekanan darahnya merayap naik meskipun tidak ada perubahan besar pada gaya hidupnya. Saat kami berbicara tentang kebiasaan hariannya, satu hal menonjol. Dia ngemil kacang tanah hampir setiap hari. Itu sehat kan? Tanyanya. Momen itu mengingatkan saya betapa banyak kebingungan yang masih ada di sekitar makanan yang kita anggap tidak berbahaya, terutama kacang tanah. Kenyataannya adalah kacang tanah sebenarnya bukan kacang. Mereka adalah legum, tumbuh di bawah tanah, dan satu detail itu membuat perbedaan besar. Karena cara tumbuhnya, kacang tanah sangat rentan terhadap jamur dan secara spesifik terhadap racun yang disebut aflatoksin. Jamur ini bukanlah sesuatu yang bisa Anda lihat atau cium. Tidak terlihat, tidak berasa, tetapi seiring waktu ia dapat menumpuk di dalam tubuh, merusak hati, melemahkan sistem kekebalan tubuh, dan bahkan meningkatkan risiko kanker tertentu. Lansia yang sistem detoksifikasinya melambat secara alami seiring bertambahnya usia, sangat rentan terhadap ancaman tak terlihat semacam ini. Tapi itu bukan satu-satunya kekhawatiran. Bahkan tanpa alergi, kacang tanah dapat memicu respons peradangan pada banyak orang, peradangan kronis yang halus yang memengaruhi persendian, jantung, dan bahkan otak. Peradangan semacam itu tidak berisik, tidak muncul dalam semalam, tetapi terakumulasi secara perlahan dan diam-diam, berkontribusi pada kambuhnya radang sendi, kabut mental, dan stres kardiovaskular. Bagi orang dewasa yang lebih tua yang sudah menghadapi kekakuan dan kelelahan, kacang tanah bisa menjadi bahan bakar di balik api, dan kebanyakan tidak menyadarinya. Dan kemudian ada masalah garam. Kebanyakan kacang tanah komersial dipanggang dan digarami, terkadang secara berlebihan. Bagi lansia yang mengelola tekanan darah tinggi, yaitu lebih dari 60% orang dewasa di atas 65 tahun, tambahan natrium ini hanya memperburuk masalah. Tambahkan minyak terhidrogenasi dan gula yang sering ditemukan dalam selai kacang komersial, dan Anda telah mengubah camilan sederhana menjadi dosis bahaya harian. Bahkan selai kacang alami pun tidak luput dari masalah. Kacang tanah memiliki kandungan asam lemak omega 6 yang tinggi yang dapat mengganggu keseimbangan antara omega 3 dan omega 6 di tubuh Anda, faktor kunci dalam mengendalikan peradangan. Ketidakseimbangan itu saja dapat menyabotase sirkulasi, memperburuk ingatan, dan menurunkan ketahanan secara keseluruhan pada tubuh yang menua. Dan jika Anda mengonsumsi obat-obatan seperti pengencer darah, kacang tanah mengandung senyawa yang dapat mengganggu penyerapan, terutama vitamin K. Ini membuat manajemen pengobatan menjadi lebih rumit daripada sebelumnya bagi banyak lansia yang harus menangani banyak resep. Sekarang saya tidak mengatakan semua orang perlu panik jika mereka pernah makan kacang tanah sesekali. Tetapi jika Anda berusia di atas 60 tahun dan memakannya secara teratur, inilah saatnya untuk mempertimbangkan kembali secara serius. Ada alternatif yang lebih aman dan lebih mendukung yang memberikan kerenyahan yang sama, memuaskannya tanpa risiko peradangan dan racun. Dan bagaimana jika saya memberitahu Anda bahwa kacang berikutnya dalam daftar kami tidak hanya menaikkan gula darah Anda, tetapi juga dapat meningkatkan risiko batu ginjal, mengganggu pencernaan, dan bahkan menyebabkan episode tersedak yang berbahaya pada orang dewasa yang lebih tua? Ini adalah salah satu camilan paling populer yang menipu di luar sana. Mari kita lihat lebih dekat. 2. Kacang mede, perangkap gula darah dan batu ginjal. Beberapa tahun yang lalu, saya punya pasien bernama Linda. Dia berusia 70 tahun, penuh kehangatan dan tawa, dan suka membuat kue untuk cucu-cucunya. Ketika dia datang mengeluhkan kelelahan, ketidaknyamanan perut, dan lonjakan tak terduga dalam gula darahnya, kami menggali kebiasaannya. Yang mengejutkan saya, kacang mede muncul berulang kali. Tidak hanya dalam camilannya, tetapi dalam masakannya, smoothie-nya, bahkan di dalam granola bar yang disebut sehat yang dia simpan di tasnya. Ini bagus untukmu kan? Tanyanya dengan senyum penuh harap.
Momen itu membekas di benak saya karena mengingatkan saya betapa mudahnya pilihan yang bermaksud baik bisa menjadi bumerang seiring bertambahnya usia. Kacang mede itu rumit, mereka memakai kostum camilan sehat, tekstur lembut, rasa ringan, sering ditemukan di toko makanan kesehatan. Tetapi di bawah permukaan kacang mede membawa risiko yang jarang didengar oleh kebanyakan orang, terutama lansia. Pertama, mari kita bicara tentang gula darah. Kacang mede memiliki kandungan karbohidrat yang relatif tinggi untuk sejenis kacang, sekitar 9 gram per ons, dan efek glikemik yang cukup besar. Itu berarti mereka dapat menyebabkan gula darah Anda melonjak lebih cepat dari yang Anda duga. Bagi 25% lansia yang sudah didiagnosis menderita diabetes dan 48% yang dianggap pradiabetes, lonjakan kecil itu terakumulasi dan kerusakannya seringkali tidak terasa. Anda tidak merasakannya terjadi sampai konsekuensinya muncul kemudian dalam bentuk kelelahan, kabut otak, atau memburuknya kadar glukosa pada pemeriksaan Anda berikutnya. Kacang mede juga syarat dengan sesuatu yang disebut oksalat. Ini adalah senyawa alami yang mengikat kalsium di usus Anda, membuat tubuh Anda lebih sulit menyerap mineral penting ini. Dan bagi orang dewasa yang lebih tua, yang sudah berisiko lebih tinggi, terkena osteoporosis dan kekurangan kalsium, ini menjadi masalah. Lebih buruk lagi, oksalat dapat menumpuk di dalam tubuh dan berkontribusi pada pembentukan batu ginjal, suatu kondisi menyakitkan yang menjadi lebih umum dan lebih berbahaya seiring bertambahnya usia. Ada risiko lain yang sering diabaikan banyak orang, terutama mereka yang mengalami kesulitan menelan yang umum terjadi pada orang dewasa yang lebih tua. Kacang mede halus, melengkung dan sangat mudah terhirup. Faktanya di antara semua kacang mede termasuk yang paling sering terlibat dalam insiden tersedak. Tekstur lembut yang terasa begitu nyaman itu juga bisa menjadi bahaya yang diam-diam. Dan terakhir ada masalah pemrosesan. Kebanyakan orang tidak menyadari bahwa kacang mede dalam keadaan mentahnya beracun. Mereka mengandung urushiol, bahan kimia yang sama yang ditemukan pada tanaman poison ivy. Untuk membuatnya aman, mereka harus diproses secara intensif, dikukus, dimasak, dikupas. Tetapi dalam proses itu, banyak nutrisi alami mereka hilang. Apa yang tersisa adalah kacang yang rasanya enak tetapi tidak banyak mendukung kesehatan Anda dan dalam beberapa kasus malah membahayakan. Itulah mengapa saya merekomendasikan lansia untuk menukar kacang mede dengan alternatif yang lebih aman dan lebih fungsional seperti almond atau kenari. 3. Kacang macadamia penambah berat badan diam-diam. Saya pernah punya pasien bernama Carl, seorang pensiunan insinyur berusia akhir 60-an. Pikiran yang tajam, selera humor yang bagus, dan sangat disiplin dengan rutinitasnya. Tetapi selama beberapa bulan, Carl mulai bertambah berat badan secara bertahap, halus. Tekanan darahnya merayap naik, dan dia sering merasa lesu setelah makan. Ketika kami duduk untuk meninjau dietnya, dia terkekeh dan berkata, "Ya, Dok, saya tidak makan banyak makanan sampah, tetapi saya memanjakan diri dengan beberapa kacang macadamia setiap malam." Katanya, baik untuk jantung kan? Saat itulah saya tahu kami harus bicara kacang macadamia itu mewah. Rasanya yang kaya seperti mentega dan teksturnya yang halus membuatnya terasa memanjakan seperti suguhan sehat yang sempurna. Dan mereka sering dipasarkan seperti itu, terutama di kalangan makanan kesehatan kelas atas. Tetapi yang tidak disadari oleh kebanyakan orang, terutama seiring bertambahnya usia, adalah bahwa macadamia mengemas sejumlah besar lemak dan kalori dalam setiap gigitan. Hanya 1 ons nyaris segenggam mengandung hampir 200 kalori dan 22 gram lemak. Bagi seseorang di atas 60 tahun yang metabolismenya telah melambat secara alami dan yang mungkin sudah kurang aktif secara fisik, itu bertambah dengan cepat. Anda mengonsumsi beban kalori dari makanan mini penuh tanpa merasa kenyang. Itulah yang saya sebut penambahan berat badan diam-diam. Itu menyelinap pada Anda, bukan karena makan berlebihan, bukan karena permen, hanya peningkatan yang lambat dan stabil yang menjadi sulit untuk dibalikan. Tetapi ini bukan hanya tentang berat badan, macadamia juga merupakan salah satu yang tertinggi lemak jenuh di antara semua kacang, sekitar 3 gram per ons.
Itu adalah jenis lemak yang dapat meningkatkan kolesterol LDL dan memberikan lebih banyak tekanan pada jantung yang menua. Bagi lansia yang sudah mengelola masalah kolesterol atau tekanan darah, jenis lemak ini tidak hanya tidak membantu, tetapi juga dapat secara diam-diam membatalkan kemajuan Anda. Lalu ada masalah kantong empedu. Banyak orang dewasa yang lebih tua mengembangkan batu empedu dan bahkan tidak mengetahuinya. Mereka mungkin merasa kembung atau tidak nyaman sesekali setelah makan, tetapi tidak ada yang terlalu mengkhawatirkan. Kacang macadamia karena kandungan lemaknya yang sangat tinggi dapat memicu batu-batu ini bergerak, menyebabkan serangan yang menyakitkan yang dapat mengakibatkan kunjungan darurat atau bahkan operasi. Saya telah melihatnya terjadi lebih dari sekali, dan seringkali orang tersebut tidak tahu masalahnya sedang menumpuk di dalam diri mereka. Dan jangan lupakan kesehatan mulut. Kacang macadamia padat dan keras. Bagi lansia dengan jembatan gigi, mahkota gigi, atau gigi sensitif, mengunyahnya bisa berisiko. Saya punya pasien yang merusak pekerjaan gigi mereka karena kacang ini, yang mengakibatkan kunjungan gigi yang mahal dan menyakitkan. Saya selalu memberitahu pasien saya ini, macadamia mungkin terasa seperti kemewahan kecil, tetapi mereka membawa harga yang mahal, yang menyelinap perlahan lalu tinggal untuk jangka panjang. Ada kacang lain yang menawarkan kepuasan tanpa beban itu. Tetapi sementara macadamia mungkin membebani Anda, kacang berikutnya dalam daftar kami adalah sesuatu yang jauh lebih mengkhawatirkan. Kecil, berminyak, dan sering luput dari perhatian, tetapi dapat mengganggu obat-obatan, memicu gangguan rasa yang aneh, dan bahkan menyebabkan penurunan berat badan yang berbahaya pada orang dewasa yang lebih tua. Kebanyakan orang tidak tahu betapa bermasalahnya itu. Mari kita bicarakan. 4. Kacang pinus, pengganggu obat-obatan. Beberapa tahun yang lalu saya punya pasien bernama Ruth. Dia berusia 74 tahun, bijaksana dan teliti dengan kesehatannya. Dia melacak obat-obatannya, berjalan setiap hari, dan suka bereksperimen dengan resep baru. Suatu hari dia datang ke kantor saya dengan kekhawatiran yang aneh. Dokter Nurhayati, katanya, semuanya terasa seperti logam. Bahkan air pun terasa aneh. Ini sudah berlangsung selama berminggu-minggu. Awalnya, kami melihat obat-obatan, pencernaan, hidrasi, tetapi tidak ada yang menonjol. Kemudian dia menyebutkan sesuatu yang baru saja dia tambahkan ke dalam dietnya. Pesto buatan sendiri yang kaya dengan kacang pinus. Saat itulah semuanya menjadi jelas. Kacang pinus mungkin kecil, tetapi bagi orang dewasa yang lebih tua, mereka dapat menyebabkan masalah yang sangat besar. Mari kita mulai dengan apa yang terjadi pada Ruth. Dia mengalami apa yang dikenal sebagai pine mouth, distorsi rasa pahit dan logam yang dapat berlangsung selama berhari-hari atau bahkan berminggu-minggu setelah makan beberapa jenis kacang pinus. Itu tidak berbahaya dengan sendirinya, tetapi inilah masalah tersembunyinya. Ketika makanan dan air tiba-tiba terasa tidak enak, banyak lansia secara tidak sadar makan dan minum lebih sedikit. Dan bagi seseorang yang sudah berisiko mengalami penurunan berat badan yang tidak disengaja atau dehidrasi, efek samping yang tampaknya kecil ini dapat menyebabkan konsekuensi serius, kelemahan, kekurangan nutrisi, bahkan rawat inap. Rasa lebih penting dari yang disadari orang, terutama di usia senja. Tetapi kacang pinus tidak berhenti di situ. Salah satu kekhawatiran terbesar dengan kacang ini adalah potensinya untuk mengganggu obat-obatan umum. Kacang pinus mengandung senyawa spesifik yang dapat mengubah cara obat di metabolisme di hati. Ini termasuk obat-obatan untuk tekanan darah, kolesterol, dan suasana hati, 3 kelas obat yang paling sering diresepkan untuk orang dewasa yang lebih tua. Risikonya, efektivitas berkurang atau efek samping yang tidak terduga. Dan kebanyakan lansia tidak pernah diperingatkan tentang interaksi ini karena masih kurang dipahami oleh banyak klinisi. Ada juga masalah peradangan. Kacang pinus tinggi lemak tak jenuh ganda yang rapuh dan rentan terhadap oksidasi, terutama jika kacang tersebut telah disimpan dengan tidak benar atau berada di rak terlalu lama. Setelah teroksidasi, lemak ini sebenarnya dapat memicu peradangan alih-alih menguranginya.
Bagi seseorang yang mengelola radang sendi, nyeri sendi, atau kondisi peradangan seperti sindrom metabolik, ini menambah bahan bakar ke dalam api. Dan karena kacang pinus sangat sering dicampur ke dalam saus atau dipanggang ke dalam piring, kebanyakan orang bahkan tidak menyadari bahwa mereka mengonsumsinya. Kekhawatiran lain yang saya lihat lebih dari sekali pada pasien saya yang lebih tua adalah risiko aspirasi. Kacang pinus kecil, licin dan mudah terhirup secara tidak sengaja, terutama oleh mereka yang menggunakan obat-obatan yang menyebabkan mulut kering yang sangat umum terjadi setelah usia 60. Gabungkan itu dengan perubahan terkait usia pada refleks menelan dan Anda mendapatkan bahaya tersedak yang tersembunyi. Karena semua alasan ini, saya mendesak para lansia untuk menghindari kacang pinus sama sekali. Ada banyak alternatif yang menawarkan rasa dan lemak sehat tanpa risiko ini. Makanan seharusnya menyehatkan dan melindungi, bukan mempersulit atau membahayakan. Sekarang Anda telah mempelajari kacang mana yang harus dimakan dan mana yang harus dihindari. Tetapi apa arti semua ini bagi kehidupan sehari-hari Anda, energi Anda, ingatan Anda, jantung Anda, dan bahkan keintiman Anda? Dalam pesan terakhir, saya akan membantu Anda menghubungkan titik-titik dan menunjukkan bagaimana pilihan-pilihan kecil ini dapat menciptakan perubahan besar. Karena di usia Anda tidak pernah ada kata terlambat untuk menulis ulang kisah kesehatan Anda, satu gigitan pada satu waktu. Pesan terakhir dokter, Anda tidak pernah terlalu tua untuk berubah. Apa yang penting? Ketika saya merenungkan semua tahun yang saya habiskan duduk di seberang pria dan wanita di usia 60-an, 70-an, bahkan 80-an, saya menyadari sesuatu yang kuat. Penuaan tidak menghancurkan kita. Kebiasaan-kebiasaan kecil yang dilakukan berulang kali dari waktu ke waktu yang membangun kita atau secara diam-diam mengikis kita. Dan makanan, terutama sesuatu yang sekecil dan tampaknya tidak berbahaya seperti segenggam kacang, seringkali menjadi pusat dari cerita itu. Hari ini kita berbicara tentang 8 jenis kacang. 4 yang saya benar-benar percaya setiap lansia harus makan setiap hari. Kacang Brazil, almond, kenari, dan pistachio. Bukan karena mereka sedang tren, bukan karena mereka dijual di lorong kesehatan mewah, tetapi karena mereka berhasil. Mereka mendukung tiroid dan testosteron Anda, memperkuat tulang dan otak Anda, meningkatkan kualitas tidur Anda, melindungi jantung Anda, dan membantu Anda merasa memegang kendali atas kesehatan Anda lagi. Kemudian kita melihat 4 lainnya, kacang tanah, kacang mede, kacang macadamia, dan kacang pinus yang secara diam-diam melakukan kebalikannya. Menyebabkan peradangan, mengganggu pengobatan, melonjakkan gula darah, berkontribusi pada penambahan berat badan, atau bahkan penurunan berat badan dengan cara yang salah. Sebagian besar dipasarkan sebagai sehat, atau setidaknya tidak berbahaya. Tetapi setelah usia 60, tubuh Anda berubah. Apa yang dulu memberi Anda energi mungkin sekarang membuat Anda lesu. Apa yang dulu lewat dengan mudah sekarang bisa menjadi bahan bakar masalah yang bahkan tidak Anda sadari terhubung dengan makanan Anda. Dan saya ingin mengatakan sesuatu dengan jelas di sini. Bukan sebagai dokter tetapi sebagai seseorang yang telah menyaksikan orang-orang yang saya sayangi berjuang dalam diam. Anda tidak rusak. Anda tidak terlalu tua. Kesehatan Anda bukanlah perjuangan yang sia-sia. Tubuh tempat Anda bangun hari ini masih mendengarkan, masih berubah, dan masih merespons, terkadang dengan cara yang luar biasa, terhadap pilihan-pilihan kecil dan konsisten yang Anda buat. Saya telah melihatnya pada pria yang menukar kacang tanah dengan pistachio dan menurunkan tekanan darahnya tanpa menambahkan satu pun obat baru. Pada wanita yang makan 1 kacang Brazil sehari dan akhirnya merasakan energinya kembali. Pada pasangan yang mulai ngemil kenari di malam hari dan menyadari mereka berdua tidur nyenyak sepanjang malam untuk pertama kalinya dalam beberapa bulan. Ini bukan keajaiban, ini adalah biologi, ini adalah tubuh Anda melakukan apa yang seharusnya dilakukannya ketika Anda memberinya bahan bakar yang tepat. Jadi, saat Anda berjalan ke dapur besok pagi atau melewati lorong camilan nanti minggu ini, berhentilah sejenak, pikirkan kembali apa yang telah Anda pelajari di sini. Pilihlah dengan bijak. Anda tidak perlu sempurna. Anda tidak perlu mengubah segalanya sekaligus. Tetapi pilihlah satu hal dan teruslah memilihnya. Begitulah perubahan dimulai. Karena ini bukan hanya tentang angka kolesterol atau grafik tekanan darah.
Ini tentang bangun dengan perasaan mantap di kaki Anda. Mengingat nama tetangga yang mampir memiliki energi untuk berjalan, untuk tertawa, untuk berpegangan tangan sedikit lebih lama. Ini tentang tetap berada dalam permainan tidak hanya secara fisik, tetapi juga secara emosional, mental, dan intim. Saya Dr. Siti Nurhayati, dan saya ingin Anda mengingat ini. Anda tidak terlalu tua untuk merasa kuat lagi. Anda tidak terlalu jauh untuk mendapatkan kembali energi, kejernihan, dan kepercayaan diri Anda. Anda hanya perlu memberi tubuh Anda hal-hal yang benar, dan ia akan menyambut Anda lebih dari separuh jalan. Mulailah dengan kacang-kacangan. Biarkan itu menjadi sinyal pertama Anda kepada tubuh Anda dan kepada diri Anda sendiri bahwa Anda siap untuk berkembang lagi.